Halo Cak, tukang itu datang, Ini Cak, aku ini lagi nyantai Cak, nggak dinas gitu. Nah, kemarin aku masih dinas, ini lagi nyantai. Nah, ini Cak, aku meneruskan video shotku tentang apa? Tentang lembaga hukum gitu. Ya, rungokkan ini yang para pegawai-pegawai kerja di lembaga hukum gitu. Kasus sudah jelas gitu, kasus pembunuhan gitu, itu kan tindak kriminal gitu, melanggar hukum. Terus yang menyuruh membunuh ya sudah jelas gitu, ada orangnya. Dan yang disuruh membunuh ya sudah jelas, ya ada orangnya. Dan yang dibunuh ya sudah jelas ya, sudah meninggal orangnya, sudah mati gitu. Lagi itu loh, waktu memberi keadilan atau mengadili loh, bulet sampai berapa bulan itu nggak selesai-selesai. Nah, terus masih meragukan apa dan ada sesuatu apa aja gitu. Kalau itu yang melakukan ya, yang menjadi pelaku kriminal itu orang kecil, ibaratnya orang kayak saya lah ya, membunuh orang ataupun menyuruh membunuh orang, sudah masuk jeruji ya, nggak pakai lama sidangnya, itu nggak pakai lama gitu. Nah ini perlu apa itu, perlu tanda tanya yang besar ini ya. Ada apa semua ini ya, pasti Cacah bisa menilai. Sekarang kan Cacah cerdas ya, masyarakat sudah cerdas. Lawang kasus sudah jelas ya, pelaku sudah jelas gitu. Kasusnya ya sudah jelas, pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang. Lah itu loh kayak sih, banding lagi, banding lagi, banding lagi. Terus ditambah lagi dengan meskipun itu terdakwa ataupun apa itu saksi ya, malah cerita yang nggak jelas ya, cerita-cerita kayak drama telenovela yang nggak semestinya itu diajukan di pengadilan. Masih aku tukang maido orang desa, lu ngerti ya. Yang penting kalau apa itu di pengadilan dia mengadil itu ya to the point saja lah, hal-hal yang apa tuh riskan lah tentang kasus pembunuhan. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang menyuruh membunuh, sudah aja sudah proses hukum itu jelas-jelas melanggar hukum. Apa itu memperdowo ya, memperdowo atau memperpanjang, jangan-jangan skenario lagi nih pengadilan ini. Ya, jangan sampai lah. Ayo yang bekerja di pengadilan, tuntaskan sampai selesai ya, mengadili seadil-adilnya. Yang bersalah ya tetap bersalah, tetap dihukum ya, apapun alasannya. Itu nanti mencerminkan gitu, bahwa lembaga hukum ataupun pengadilan di negeri ini memang benar-benar tegas ya, enggak cakar dewi. Apa mungkin faktor ini nanti faktor ya jangan, hancur nanti negara ini gitu. Ya kalau kasus ini nggak selesai ya, terus selesainya ngeprek gitu. Apalagi yang melanggar hukum, terdakwa itu dibebaskan dengan alasan ini itu hancur ya negara ini. Pasti banyak pembunuhan gitu. Jangan sampai lah kiranya yang menyuruh membunuh, yang membunuh gitu, sudah jelas, sudah proses hukum, masukkan penjara gitu, dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara ini. Ngono lho Cak, koyo sik bulet koyo bentut tenan Cak, bener ini. Kalau itu yang melakukan itu orang miskin yang tidak ada uang ataupun orang masyarakat biasa, udah dari dulu masuk jeruji, bahkan hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Karena apa? Berencana loh Cak, merencanakan sesuatu hal yang tidak baik, hal yang jahat, apalagi menghilangkan nyawa seseorang. Berat Cak hukumannya, dengan alasan apapun berat. Makanya untuk penegak hukum gitu,
Yus untuk pakar-pakar hukum lah, ayo dikawal pengadilan ini ya, mengadili yang tersandung kasus pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Ayo dikawal bareng-bareng masyarakat, jangan sampai lolos ya. Tegakkan keadilan yang seadil-adilnya gitu loh. Tetap dikawal ini ya, biar apa, lembaga hukum ataupun pengadilan di negeri ini tidak cacat gitu. Karena sudah ada lembaga-lembaga yang milik pemerintah itu cacat ya. Kakak sebut no contoh nih, banyak sebenarnya. Nah, seharusnya seperti itulah ya, kita memberantas. Ya, bukan lembaganya yang salah, tapi oknum. Sekali lagi, oknum itu harus diberantas. Masih banyak apa itu yang mau mendaftarkan menjadi pegawai-pegawai ataupun pejabat-pejabat pemerintah yang hatinya baik, niatnya benar, itu masih banyak. Meskipun sudah menjabat pegawai pemerintahan, kalau nggak benar copot, ganti yang baru yang baik menurut. Biar negara ini tertata dengan peraturan-peraturan yang baik menurut Cah. Ya, setuju gak Cah? Nah, setuju kasih komen ya. Memberantas oknum-oknum kepemerintahan, entah itu instansi atau lembaga apapun yang kiranya tidak baik gitu, copot, ganti yang baru. Ayo untuk pemimpinan pemerintah saat ini, kawal terus ya lembaga-lembaga hukum ataupun terjadinya kasus-kasus, apalagi kasus pembunuhan itu dikawal terus, jangan sampai lolos. Biar itu diperpanjang sampai berapa tahun, dikawal terus, nanti lah tahu sendiri hasilnya ya. Mau saat dibebaskan orang membunuh ataupun menghilangkan nyawa seseorang, mau saat dibebaskan dengan berbagai alasan ataupun dengan cara yang lain. Pakar-pakar hukum sebenarnya sudah tahu loh Cak. Nek gak tahu nyapa jadi pakar hukum gitu, mending jadi tukang ngarit gitu. Ya aku gak menghina Cak, ini sesuai kenyataan. Iya para Cak, nek iya gak ada komentar. Tukang itu meskipun uang bisa ya ngerti hukum saja nih Cak, tapi menengah gitu. Karena saya orang kecil Cak, kok aku wong gede ini tak berantas kabeh Cak. Wong sing oknum-oknum yang tidak baik tak berantas, tak sapursi gitu. Ya makanya untuk semua lah, untuk yang bekerja di pakar hukum, lembaga hukum ataupun yang mengadili, yo kerja sing bener lah. Ngiranya yang enggak sesuai apa yang diajukan di pengadilan itu ya jadi tokno ya, jangan di apa itu, jangan di apa nengaran ya, jangan disebutkan ataupun dilakukan lah. Dan emangnya pengadilan ini drama telenovela apa bisa? Bukan ya. Pengadilan ini tempat untuk mencari keadilan ataupun mengadili orang yang bersalah gitu. Dan mencari keadilan bagi orang yang benar. Ngono lho Cak. Ngerti apa ora jane? Nek gak ngerti apa tak ganteni apa piye, aku sing ngadili. Oh, kemetak ya, tukang mah itu kemetak ya, enggak gitu ya. Untuk lembaga hukum, pakar hukum, dan orang yang bekerja di pengadilan, ayo mulai sekarang saat ini bekerja dengan sungguh-sungguh, mengadili atau memberi keadilan bagi yang memerlukan seadil-adilnya. Yang salah tetap bersalah dihukum, dan yang benar tetap benar diberi keadilan. Ngono loh ya. Ya mudah-mudahan untuk lembaga hukum ataupun pengadilan di negeri ini bisa berubah menjadi lebih baik ya. Jadi untuk meminimalisir suatu tidak kejahatan apapun ya, penegak hukum harus tegas. Jangan mau di ini loh ya, jangan mau nanti efeknya pada kita yang menerima ini, istilahnya suap atau apa itu. Jangan mau, kita tetap di jalan yang lurus, memberikan suatu keadilan bagi yang membutuhkan gitu, mengadili bagi yang bersalah
Yaudah gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya Cah ya. Jangan lupa di subscribe channel Tukang Maido. Nanti memang channelku ini kan info dan kritik kan Cah. Pedes ora apa-apa, yang penting ngajak kebaikan, bukan ngajak kejelekan ya. Yang penting tidak menghina ataupun menghasut, memfitnah individu seseorang ya. Nggak apa-apa, kritik itu bebas. Negara ini demokrasi kok gitu. Kalau niat kita baik dan benar di jalan yang lurus, kenapa harus takut ya? Ya udah, mudah-mudahan gitu saja. Tapi jangan lupa lah ya, ini kopinya sudah 2 gelas ini, habis satu ya. Jangan lupa kalau nonton Tukang Maido di YouTube, jangan lupa ini loh, kopi pahit. Ayo Cah, ngopi dulu ya. Ya sih, tetap pahit sih Cah. Kopi kayak kapan Cah? Kopi itu enggak pahit itu kapan ya? Dan tidak pahit ini ada nggak yang tahu rahasianya? Nggak tahu, kasih resep dan di kolom komentar ya. Jadi gitu aja dari Tukang Maido. Ingat, lembaga hukum di negara ini bukan drama, tempat drama telenovela. Kalau ingin membuat drama telenovela di studio film ya, jangan di lembaga hukum ataupun di pengadilan. Yes, mudah-mudahan ini bermanfaat yang baik. Tetap kawal untuk masyarakat rakyat, sekarang sudah cerdas, dikawal sampai selesai. Yang kasus-kasus entah itu kasus pejabat ataupun pegawai pemerintahan dikawal dengan ketat gitu. Kalau ada yang nggak beres ya kita benarkan. Rakyat dijuragan loh ya. Kalau pegawai pemerintah itu kan namanya pelayan, melayani masyarakat, melayani negara, melayani rakyat. Ngerti ora? Sehingga dijuragan itu rakyat ataupun masyarakat. Dijuragan lembaga paling tinggi kepemerintahan ya rakyat. Di lain itu enggak ada. Rakyat yang paling berkuasa, lembaga yang paling tertinggi itu rakyat. Sing gak ngerti ben ngerti jahit, ben cerdas, tidak dibodohi sama orang-orang pintar. Orang kalau cerdas tidak dibodohi. Ya, udah gitu aja dari Tukang Maido. Mudah-mudahan kasus pembunuhan ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut sampai 1 tahun aja. 2022 sampai ini 2023 kan sudah 1 tahun. Nah, mudah-mudahan cepat selesai aja ya. Jadi kasihan lah nanti yang keluarga atau orang yang harusnya mendapat keadilan yang seadil-adilnya diperlambat atau diolor-olor waktunya. Biar apa? Ya biar menghilangkan jejak gitu. Mencari pembenaran gitu. Salah tapi mencari pembenaran. Ya udah gitu aja dari Tukang Maido. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi lembaga hukum ataupun di pengadilan. Harus menegakkan keadilan yang seadil-adilnya ya, harus tegas, jangan sampai mau disogok ataupun disuap ya. Gitu aja, matur suwun dan salam sukses menjadi YouTuber.